Haleluya. Hari ini kita memasuki minggu keberapa tentang Esther? Sebenarnya kelima ya. Kelima ya, betul ya. Minggu depan kita akan berbicara tentang keelokan daripada Esther ya. Khotbah yang terakhir. Dan kemudian kita akan memasuki seri khotbah tentang misi. Ya, itu luar biasa. Saya sudah baca outline-nya, deskripsi daripada firman Tuhan tentang misi dan penginjilan. Dan saya percaya akan memberkati kita semuanya. Amin. Hari ini kita berbicara tentang pengaruh Mordekai. Ya. Siapa yang sudah baca seluruh kitab Esther? Belum ya? Sudah, puji Tuhan. Kalau belum, saudara baca lagi, dan itu adalah narasi yang luar biasa, yang bagus sekali. Saudara, saya jelaskan lagi bahwa kitab Esther adalah salah satu, ataupun salah dua gitu ya. Ada dua kitab dalam Alkitab yang dituliskan dengan nama wanita. Siapa ingat? Ruth dan Esther. Nah, di dalam kitab Esther, tidak disebutkan Tuhan sama sekali. Ada satu kitab di dalam Alkitab yang tidak menyebutkan Tuhan adalah kitab yang lain. Kitab Kidung Agung yang kita belajari beberapa waktu lalu. Ya, Kidung Agung dan kitab Esther tidak disebutkan kata-kata Tuhan sama sekali. Ya, tapi kita melihat di dalam kitab Esther adalah Tuhan bekerja di balik layar. Tuhan sangat-sangat aktif bekerja. Dan saya akan menjelaskan nanti apa yang kita baca pada hari ini bahwa Tuhan sungguh bekerja. Ya, demikian dengan kehidupan kita. Kadang kita tidak melihat Tuhan. Kadang-kadang bahkan kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa berseru. Tapi percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Setelah masalah lewat, saudara menang. Iya Tuhan ada ya. Gue udah bilang Tuhan ada. Saudara bilang amin. Ya. Tetapi ketika masalah datang besar, kita selalu komplain Tuhan sudah meninggalkan saya. Sebagai anak Tuhan, ada darah Kristus jaminannya, ada Roh Kudus yang dimeteraikan, Tuhan itu ada. Saudara rasakan, tidak rasakan, saudara mengetahui, tidak mengetahui, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dalam kitab Esther tidak disebutkan Tuhan. Bahkan ketika mereka berdoa dan berpuasa, tidak dikatakan berpuasa kepada Tuhan. Tapi kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja aktif dalam kehidupan orang-orang yang dipilihnya. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Amin. Kita belajar bahwa di dalam kitab Esther ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita sebagai umat perjanjian baru. Kenapa saudara? Kalau tidak ada kitab Esther dan fungsi daripada seorang Esther dan posisi sebagai ratu, bangsa Israel itu punah saudara. Kalau tidak ada Mordekai yang kita akan bahas, bangsa Yahudi akan punah dari muka bumi ini. Cerita penebusan melalui Kristus tidak akan ada. Jadi kita sangat harus membaca kitab Esther. Di sana kita akan melihat betapa indah Allah menebus bangsa Yahudi. Itu adalah gambaran daripada kitab penebusan. Di dalam kita, Yesus menebus kita. Amin. Haleluya. Kita lihat Mordekai. Siapa Mordekai? Mungkin kita sudah baca di awal-awal ya. Mordekai adalah sepupu daripada Esther. Mungkin lebih tua karena dia akhirnya seperti mengadopsi Esther, sepupunya sendiri ketika Esther masih kecil, orang tuanya mati, dan dia sebagai yang lebih tua dia memelihara Esther, ya. Dan kita tahu di dalam pasal kedua Mordekai melakukan sesuatu yang luar biasa yang akhirnya dalam cerita ini akan memberkati tidak hanya dia tetapi bangsa Israel. Keselamatan terjadi karena ada satu orang namanya Mordekai melakukan kebaikan. Walaupun dia tidak meminta upah. Ya, apa saudara? Mordekai mengungkap ada rencana pembunuhan terhadap Raja Persia. Saudara tahu ya, ceritanya ini bangsa Israel di dalam pembuangan selama 70 tahun lamanya. Karena mereka bandel, berdosa, berhala di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Tapi Tuhan mengingatkan mereka masa 70 tahun akan berakhir ketika mereka berbalik berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan membawa mereka kembali ke tanah Yehuda. Nah inilah yang terjadi kalau kita bahas kitab Nehemia, kitab Esra,
ada orang-orang Yahudi sudah pulang. Ya, kita bahas beberapa waktu lalu tentang buku Nehemia. Orang Yahudi pulang membangun kembali bait suci, membangun kembali kehidupan di sana. Tetapi ada orang-orang yang belum kembali. Salah satunya adalah Mordekai. Dia masih tinggal di ibu kota daripada kerajaan Persia namanya Susa atau Susan. Ya, jadi inilah kehidupan Mordekai. Dan banyak bangsa Yahudi tinggal di kerajaan Persia sebelum nanti mereka kembali ke sana. Nah, hari ini kita belajar 3 hal. Apa yang dilakukan Mordekai, apa yang pengaruhnya orang yang beriman ini. Sehingga kita tahu gara-gara Mordekai, bangsa Yahudi diselamatkan. Bersama dengan Ratu Esther, bangsa Yahudi diselamatkan, tidak jadi dibinasakan. Nah, kita lihat di dalam Esther 4 ayat 1 sampai seterusnya. Saya bacakan yang ganjil, dan kemudian kita bersama-sama bacakan yang genap. Oke? Senggol kiri kanan, ayo baca. Ayat pertama, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakaikan kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi. Diselesai puasa dan ratap tangis, oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal ini kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Ayat 5, maka Esther memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja, dan ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman dan akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Ayat 8. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka itu, diserahkannya kepada Hatta supaya diperhatikan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Ayat 10. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki dan perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ayat 12. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira, perhatikan ya, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayat 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dan dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru pada saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat 15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang diperintahkan Esther kepadanya. Seru saudara? Tegang saudara? Hidup dan mati Esther. Mordekai hidup dan mati. Bangsa Yahudi taruhannya. Apa yang harus dilakukan? Kita melihat karakter seorang Mordekai. Saudara, kita tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
Allah adalah penjaga kita. Firman Tuhan mengatakan Allah adalah penjaga Israel. Tuhan tidak pernah terlelap. Di dalam Mazmur 121 ayat 2 sampai 5 mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan tanganmu. Saudara, kitab Esther, saudara. Kita tahu Esther adalah nama daripada Persia, saudara. Nama Yahudi daripada Esther, ada yang tahu? Kalau saudara baca pasti tahu. Ada nama Yahudi daripada perempuan ini. Namanya Hadassah. Kemudian dia menggantikan nama Esther. Kenapa saudara? Dia ingin menyembunyikan identitasnya. Ya, identitasnya dia ingin sembunyikan sebagai orang Yahudi ketika dia menjadi ratu. Tapi kita tahu Tuhan punya rencana lain ya. Sebenarnya ada cerita mirip ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya daripada bangsa Israel yang saat ini sedang dihukum. Ya, kalau kita mungkin mengalami masa-masa pendisiplinan Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak ada. Tapi tetap teguh bertahan. Tuhan ada. Amin. Tuhan ada. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan bekerja bagi saudara. Bahkan ketika saudara tidur. Betul? Ayat berikutnya katakan, Mazmur 127 bagian 2b. Karena dia mengaruniakan bagi yang dikasihinya, yaitu saudara saya. Saat saudara molor. Ya. Tapi jangan sekarang tidurnya. Saudara akan kehilangan berkat firman Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Saudara kita hidup pada masa seperti Esther. Ketika COVID terjadi, saudara bertanya, di mana Tuhan? Betul? Ketika COVID sudah berlalu, sebenarnya Tuhan ada di COVID ya. Tuhan ada ketika masa COVID terjadi. Kita baru sadar. Tetapi ketika masa pandemi, ada orang-orang kita kasih meninggal, ada keluarga kita yang sakit parah. Kita bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan penyebab COVID? Mungkin hari-hari ini juga saudara mengalami masalah besar. Kita tidak mau masalah terjadi, tapi kadang-kadang masalah terjadi tiba-tiba. Ada keluarga kita divonis sakit kanker, sakit yang terminal illness katanya. Sakit yang tidak ada harapan lagi. Berita-berita seperti itu akan mengagetkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Mordekai menerima dekret daripada Haman, dekret dari raja atas anjuran daripada Haman untuk memusnahkan bangsa Israel. Saya bisa bayangkan, saudara duduk di tempat ini, tiba-tiba saudara suku apapun, ada dekret dari pemerintah akan memusnahkan seluruh orang Indonesia dari Hong Kong. Penerbangan ke Indonesia tutup, saya tahu saudara memikir pulang cepat-cepat. Batal penerbangan. Apa yang saudara lakukan? Seperti itu saudara yang terjadi. Seperti bencana akan terjadi segera. Apa yang saudara lakukan? Kita belajar daripada Mordekai, iman daripada Mordekai, apa yang dilakukan Mordekai, pengaruh daripada Mordekai. Dan kita belajar ketika hari ini, suatu hari nanti, ketika masalah datang dalam kehidupan kita, ketika badai yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak masuk akal, semacam COVID terjadi, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. 3 hal yang kita pelajari, masa krisis, masa yang datang tiba-tiba, masalah yang tidak kita undang, kita tidak ingin datang tiba-tiba. Pelajaran hidup bagi kita. Pertama, kita belajar Mordekai berseru kepada Tuhan. Secara terperinci saudara. Saudara bukan sekedar berseru, mengeluh, komplain dan sebagainya. Dia Mordekai berseru kepada Tuhan. Katakan kiri kanan, Mordekai berseru kepada Tuhan. Ada 2 hal kita pelajari dari sini saudara. Ya, Mordekai berseru kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan karena, kenapa saudara? Karena dia memiliki belas kasihan terhadap kebutuhan orang lain. Ya selama ini kita berseru kepada Tuhan karena kita belas kasihan kepada diri sendiri ya. Karena masalah saya ya. Kita berseru kepada Tuhan, kita menyalahkan orang lain. Mordekai tahu kepada siapa dia datang.
Kenapa dia datang? Kita pelajari, dia berseru dan datang kepada Tuhan karena dia punya belas kasihan kepada orang lain. Contoh belas kasihan. Di pasal-pasal pertama dia mengasihi Esther. Dia merawat Esther seperti anak istri, padahal dia sepupu. Ketika Esther menjadi ratu, saudara, dia itu masih memperhatikan Esther. Ketika menjadi ratu, tidak bisa dekat lagi kepada Esther. Karena ratu masuk dalam istana, terpisah dengan orang biasa. Tapi kalau saudara baca di pasal kedua, Mordekai itu selalu di sekitar istana. Dia selalu tanya, kepo gitu ya. Tapi kepo karena dia perhatian. Dia kepo kepada dayang-dayang. Dia tanya, gimana Esther, gimana Esther. Karena dia memperhatikan Esther. Dia punya belas kasihan. Dia mengasihi Esther. Nah, orang-orang yang memiliki belas kasihan selalu memperhatikan orang ketika ada masalah datang. Kadang-kadang dia tidak memperhatikan dirinya sendiri lagi. Dia memperhatikan kebutuhan orang lain. Nah, ketika terjadi decree membunuh orang Israel, orang Yahudi secara keseluruhan, saya bisa bayangkan hati seorang Mordekai. Dia tidak lari, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi dia berseru kepada, perhatikan ayatnya, surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan. Saudara tahu bahwa Haman itu sudah menentukan, sudah mendapat persetujuan raja, sudah bikin dekret, surat, diberikan kepada seluruh provinsi-provinsi di bawah kekuasaan Raja Ahasiweros, Xerxes, raja paling berkuasa. Jadi orang Yahudi itu terpencar di seluruh provinsi-provinsi Persia. Jadi surat itu diberikan secara cepat katanya. Pada tanggalnya sudah ditentukan, akan dimusnahkan. Kita bisa bayangkan, ada manusia mau memusnahkan manusia, satu bangsa. Tahu ada berapa bangsa suku orang Yahudi? 15 juta, saudara. Kita bisa bayangkan 15 juta banyak nggak? Kalau rupiah sih saudara bisa bayangkan. Dikit Pak, paling 7 ribu. Ya kan? 15 juta orang Yahudi. Saudara tahu orang Hong Kong banyak kan ya jalanannya. Ramai kan di Causeway Bay. Ya kan? Penduduk Hong Kong sekitar 7 juta. 2 kali penduduk Hong Kong akan dimusnahkan. Kalau bisa bayangkan. Ada orang segitu ya. Sejahat itu. Disinilah Mordekai berseru kepada Tuhan. Nah, saudara, tidak hanya itu menjadi reaksi daripada Mordekai. Karena dia berbelas kasihan kepada orang lain, bangsanya sendiri. Tetapi dia berseru kepada Tuhan dengan apa? Dengan berpuasa, saudara. Dengan berpuasa. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi masalah? Apakah kita berseru? Berseru memaki-maki orang, berseru menyala-nyalakan orang lain, berseru kepada Tuhan dengan berpuasa dan berdoa. Memang tidak ada kata berdoa, saudara. Ya, saya ingin menjelaskan. Tidak ada juga kata berpuasa kepada Tuhan. Saya akan menjelaskan. Sebenarnya mereka mengerti berpuasa kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 1:3, ayat kita baca. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai apa? Kain kabung dan abu. Buka kain kabung itu seperti kain goni gitu ya, kain yang jelek lah ya, yang bukan buat baju, dan kemudian mengenakan abu. Kemudian berjalan-jalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dan dengan nyaring dan dengan pedinya. Dan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana, nggak boleh masuk. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Sampai tidur pun saudara, dengan kain kabung dan abu. Saudara tidak membaca kata Tuhan di sana kan? Tidak menghadap hadirat Tuhan, Yahweh dan sebagainya. Tidak ada saudara. Itu karena, kenapa saya ingin menjelaskan sebelum ini saya katakan. Mordekai dan bangsa Israel, terutama Mordekai ketika dia berseru kepada Tuhan dengan berpuasa, bukan buat dirinya sendiri. Saudara, mungkin kita pikir Mordekai itu menyesal. Mordekai menyesal karena tidak tunduk kepada Haman.
Kita tahu Haman menghendaki seluruh manusia kecuali raja tunduk kepada dia. Tunduk. Tapi Mordekai tidak tunduk dan membuat Haman marah. Tapi kali ini Mordekai berpuasa pakai kain kabung dan abu bukan karena dia menyesal karena dia tidak tunduk kepada Haman. Tapi karena dia menyesal dan meminta pertobatan atas bangsanya yang akan dimusnahkan. Kita melakukan banyak kesalahan, kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Tapi ada sesuatu yang Tuhan tempatkan kita sebagai bagian daripada orang percaya untuk kita juga bersedih, saudara. Meminta pertobatan kalau ada teman-teman kita yang mungkin di jalan yang salah. Bukan kita menyalahkan mereka, kita bahkan menggosipkan mereka. Kapan terakhir saudara berkabung bagi kesalahan teman-teman saudara? Kapan terakhir saudara berkabung dan berdoa bagi dosa-dosa yang mungkin tanpa mereka sadari teman-teman kita lakukan? Apa kita bergosip? Apakah meninggalkan mereka begitu saja? Mordekai bisa saja meninggalkan bangsa Israel. Dia bisa pergi jauh sampai ke Poso. Raja Persia tidak bisa menyentuhnya. Karena Haman juga orang berkuasa, dia seperti gubernur pada saat itu. Tidak, saudara, tetap di sana, di tengah-tengah bangsanya, dia berseru kepada Tuhan, berkabung. Saudara tahu arti dalam bahasa Inggris dia punya kamus, kain kabung dan abu itu dipakai untuk menunjukkan kesedihan, kepedihan, penyesalan dan pertobatan di muka umum. Mordekai melakukannya. Bahkan saudara ketika Ratu Esther mengetahui, dia melihat, Mordekai ngapain tuh sepupu saya ya. Dia seperti ayah bayi dia. Kok dia sedih sekali. Pakai baju rombeng seperti pengemis. Esther memberikan pakaian buat Mordekai, tapi Mordekai tidak mau. Karena dia tahu dia hanya mau datang kepada Tuhan sampai Tuhan mengampuni bangsa Israel. Itulah Mordekai berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah saudara kita masih berseru kepada Tuhan? Apakah kita menjadi orang yang apatis, cuek? Ketika kita melihat ada teman-teman kita yang bersalah, ada bangsa kita yang mungkin bersalah di hadapan Tuhan, ada pemimpin-pemimpin bangsa kita yang bersalah di hadapan Tuhan, yang menyalahgunakan kepemimpinan mereka. Apakah saudara berseru? Atau saudara memfitnah, atau saudara menyebarkan berita-berita hoax? Umat Tuhan harus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena ada compassion, ada belas kasihan yang kita miliki dari Tuhan Yesus. Amin. Itu yang dilakukan. Tantangan buat kita, saudara. Kita belajar dari Mordekai. Mordekai tidak takut dia akan mati. Bahkan dia tidak menyesali, tidak tunduk kepada Haman, tetapi dia peduli akan kesusahan yang akan timbul bagi bangsanya. Mordekai sangat peduli apa yang akan timbul menimpa bangsanya. Tapi semuanya itu dimulai dengan belas kasihan. Amin. Yang kedua, kita belajar tidak hanya dia berseru kepada Tuhan, tetapi Mordekai beriman teguh kepada Tuhan. Oh ya Pak Hadi, kita tahu kita diajarin beriman teguh. Kita belajar hari ini bagaimana iman yang teguh dari seorang Mordekai. Saudara, kita lihat baca di Esther 4 ayat 4 mengatakan, ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Tidak diterimanya. Ratu Esther, saudara tahu Ratu Esther tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, saudara. Seorang ratu seperti dipingit, saudara, tinggal di istana, berita jelek tidak boleh masuk, berita istana tidak boleh keluar. Jadi Ratu Esther tidak tahu apa yang terjadi dengan sepupunya Mordekai itu. Dia tidak tahu. Dia kira, oh ini orang jatuh miskin gitu ya. Mungkin dia tahu, dia kira kenapa pakai baju jelek, maka diberi pakaian. Tapi Mordekai menolaknya, saudara. Esther tidak tahu mengapa Mordekai melakukan itu. Ya, nanti dia akan tahu. Kita akan melihat apa reaksi daripada Esther. Kita melihat Mordekai tetap bertahan karena memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Dia tetap berseru di hadapan Tuhan.
Berapa lama saudara berseru kepada Tuhan? Ketika saudara memiliki keperluan di hadapan Tuhan, berapa lama saudara bertahan di dalam doa saudara? Sedikit godaan, saudara sudah meninggalkan Tuhan. Saudara tidak lagi setia kepada Tuhan. Mordekai tetap setia berseru dan tetap berkabung bagi bangsa Israel. Saudara, berita buruk itu tidak masuk dalam pikiran Ester, maka dia melakukan itu. Tetapi kita akan melihat perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan Ester karena pengaruh daripada Mordekai. Karena iman yang teguh akan mengubahkan hati Ester. Dan masih banyak ceritanya. Kalau tadi selalu menyimak ceritanya, selalu pasti tahu apa yang terjadi dengan Mordekai ini. Nah, tindakan Mordekai menolak daripada apa yang ditawarkan Ester menandakan dia bertekad teguh dan beriman untuk datang kepada Tuhan apapun godaan kiri kanan. Amin. Itu harus mempengaruhi kita. Ketika kita beriman, kita harus beriman teguh. Dia tidak mempedulikan dirinya sendiri, tidak mempedulikan penderitaannya, ya. Dia hanya takut kepada Tuhan dan tidak takut kepada dunia. Yang kedua, kita melihat bagaimana orang beriman teguh kepada Tuhan seperti Mordekai ini. Yang kedua, orang beriman teguh yang yakin teguh akan pertolongan datangnya dari Tuhan. Beriman teguh juga berarti yakin teguh pertolongan pasti datang dari Tuhan. Ada amin, saudara. Kapanpun waktunya, yang pasti Tuhan akan menolong. Karena Tuhan tidak punya jangka waktu, betul? Yang punya waktu kan kita. Kita menentukan. Dan kemudian kita mengancam Tuhan. Berdoa, berseru kepada Tuhan, tetap beriman bahwa Tuhan punya rangka waktu sendiri. Ya. Dan di sini apa yang ditunjukkan oleh Mordekai, dia beriman, yakin teguh, pertolongan datang dari Tuhan. Dan di dalam Ester 48 dikatakan, juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan, disusun untuk memusnahkan mereka itu, diserahkan kepada Hatta supaya diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester. Jadi Mordekai dia tidak bisa datang ke istana. Jadi ada Hatta sebagai pengasuh daripada keperluan Ester sampaikan. Berjuru bicara, menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Dia meminta Ester, satu-satunya yang bisa membebaskan daripada dekrit ini hanyalah yang mengeluarkan dekrit, raja. Betul? Hanya Ester yang punya akses kepada raja. Tapi kita lihat reaksi Ester. Kita lihat reaksi daripada Ester. Saudara, sekalipun Ester tahu dia adalah ratu, tapi tidak segampang itu datang dan keluar masuk menghadap raja. Ahasveros ini adalah raja yang luar biasa, kaisar yang begitu berkuasa, mungkin punya ratu banyak, ya. Dan tidak semua orang bisa datang begitu saja. Ketika orang datang, kalau saudara tahu bahwa cerita ratu pertama namanya Ratu Wasti, ya. Akhirnya dihukum kan? Karena lancang di hadapan raja yang dahsyat ini. Hanya orang yang disetujui dan menerima tongkat emas raja boleh menghadap raja. Bahkan Ester pun tidak boleh sembarangan datang. Ya, nah kita lihat apa reaksi daripada Ester dan bagaimana pengaruh daripada Mordekai kepada Ester yang ketakutan. Ya kita lihat. Ayat 10 dikatakan, akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahu kepada Mordekai. Semua ini seperti cara halus menolak karena dia tahu peraturannya. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa ini peraturan. Bagi tiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang. Mati. Hukuman mati. Hanya berlaku satu undang-undang yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas, hanya orang seperti itu yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika Ester mengetahui cerita tentang Bani Israel akan dimusnahkan, dan Mordekai menyuruhnya menyampaikan untuk menghadap raja, Ester seperti enggan. Ada alasan, saudara. Pertama dia tidak tahu, ketika sudah tahu dia tahu ada alasan. Dia tidak bisa datang saja kepada raja. Dan alasannya sudah 30 hari raja tidak memanggil dia.
Kasihan juga jadi ratu ya. 30 hari tidak bertemu sang suami. Dan dia takut ketika dia nongol tiba-tiba akan dihukum mati tanpa dipanggil oleh raja. Jadi reaksi Esther pertama adalah miu. Saya tidak mau, saya tidak bisa. Alasannya solid. Ya. Jadi dia mengatakan aku tidak mau. Jelas dia takut akan hidupnya, betul? Dia takut akan keselamatan hidupnya. Esther tidak hanya, mungkin dia memiliki belas kasihan, tetapi dia takut gagal karena ada peraturan raja ini. Ya mungkin juga takut mati ya. Tapi secara keseluruhan kitab Esther yang kita ketahui selama ini bahwa Esther menyelamatkan bangsa Yahudi kan, ya kan? Yang kita tahu kan. Tapi bagian ini saudara tidak pernah baca dengan jelas kan? Ada keseganan, ketakutan daripada Esther. Disinilah pengaruh daripada kekuatan iman daripada Mordekai mempengaruhi Esther. Reaksi pertama dia katakan, saya tidak mau. Namun kemudian karena keteguhan daripada iman Mordekai, akhirnya Ratu Esther mengatakan, oke, aku akan maju, apapun resikonya. Ya, kita kemudian lihat di dalam Esther 4 ayat 14 mengatakan, jadi ayat 14 ini, Mordekai menegur Esther. Dia menegur secara halus, dikatakan, ada dua terjemahan. Kita baca terjemahan yang pertama. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ini iman bukan saudara? Iman yang luar biasa. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Lu maju mati, nggak maju juga mati. Kalau maju, lu takut mati kan, Ratu Esther. Nggak maju pun nanti semuanya akan mati, termasuk keluargamu. Tapi yang pasti, Mordekai mengatakan, bangsa Israel akan diselamatkan. Apapun masalah dalam kehidupan saudara, harus berkata, karena roh Allah, aku anak Allah, Tuhan akan menolong aku. Jangan pernah kita mengatakan kata-kata yang negatif. Selah. Ya gagal lah. Sudah tidak ada harapan. Sering kita katakan kan? Kapan terakhir sudah katakan pertolongan pasti datangnya daripada Tuhan. Seperti Mazmur mengatakan, Tuhan kita tidak pernah tidur. Dia menjaga kita, pertolongan selalu ada dalam kehidupan kita. Inilah iman, saudara tahu ini adalah ayat kunci dari keseluruhan kitab Esther. Ini adalah kunci, ayat kunci dari seluruh kitab Esther. Kita baca di bagian yang terjemahan lain bersama-sama. Oke, 3, 2, 1. Jika kamu saat ini tinggal diam, maka pertolongan dan pembebasan orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Dan kamu serta keluargamu akan dibunuh. Mungkin saja kamu ditempatkan sebagai ratu di kerajaan ini untuk menyelamatkan bangsa kita. Dua kalimat ini adalah kalimat yang penuh iman yang teguh. Orang yang penuh iman tidak mempedulikan dirinya sendiri, tetapi tetap yakin kepada Tuhan. Kalimat yang pertama, di terjemahan yang kedua, maka pertolongan dan, kamu mau diam, kamu nggak mau ngapa-ngapain, pertolongan, pembebasan orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Bahasa aslinya tempat lain, bukan pihak lain. Tempat lain ini berbicara dengan tempat yang maha tinggi. Berbicara tentang intervensi daripada Tuhan. Kerajaan Allah berbicara tentang tempat. Berbicara tentang kuasa Allah. Berbicara tentang penduduk kerajaan Allah. Mordekai ini mengatakan, kalaupun engkau tidak melakukan apa-apa, kamu mau tidur sekalipun, ingat, pertolongan itu tetap akan datang. Baik melalui manusia, maupun melalui apapun akan datang, karena itu pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Yang kedua, dia mengingatkan dan ini membuat Esther berubah, dan akhirnya kita mengenal bahwa karena Ratu Esther bangsa Yahudi diselamatkan. Tetapi kita ingat ada orang-orang yang punya iman yang super yang menasihati Esther. Dikatakan, mungkin saja kamu ditempatkan sebagai ratu di kerajaan ini untuk menyelamatkan bangsa kita.
Mungkin saja saudara bekerja di tempat saudara bekerja untuk menyelamatkan keluarga majikanmu. Perkataan yang sama. Mungkin saja saudara harus dicabut dari Indonesia ke Hong Kong. Saudara akan menyelamatkan keluargamu di Indonesia. Posisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pandang rendah sekalipun posisi menurut manusia rendah. Posisi diberikan Tuhan, ada otoritas, saya katakan minggu lalu, posisi diberikan ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara tidak melihatnya hari ini. Mungkin Esther tidak melihatnya. Tapi karena ada iman Mordekai, mengubahkan Esther akhirnya melakukan apa yang dia tahu masih berbahaya. Saudara, intervensi campur tangan Allah akan selalu ada dari Tuhan untuk kehidupan kita. Masalah apapun dalam kehidupan saudara, ya, ketika saudara merasakan tidak ada harapan lagi, nantikan intervensi campur tangan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Kita tidak perlu tahu dari mana. Mungkin melalui seseorang, melalui situasi, ya, Tuhan akan turut campur dalam kehidupan kita. Nah, kalimat yang kedua tadi mengenai posisi Esther akhirnya mengubahkan Esther. Ya, dia hanya mengatakan, mungkin kamu dipanggil menjadi ratu ya, mungkin kamu cantik ya, akhirnya ditaksir sama raja. Mungkin inilah gunanya untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Saudara, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kata berkabung, ya, berkabung, meratap itu, kan tidak ada kata Tuhan kan? Kenapa Mordekai bisa melakukan itu dan seluruh bangsa Yahudi melakukan itu? Kenapa saudara? Itu diambil dari kitab Yoel. Saudara tahu selama bangsa Israel yang bandal, yang berhala kepada Tuhan dibuang, kemudian diingatkan oleh nabi-nabi, salah satu di dalam kitab Nabi Yoel, bahwa pada masa 70 tahun nanti ketika Tuhan akan membebaskan mereka, mereka harus berkabung, meratap kepada Tuhan dan Tuhan akan mengampuni mereka. Itu dikatakan kitab Yoel. Nah, ketika Mordekai tahu bangsa Yahudi akan dimusnahkan, dia melakukan berkabung, meratap. Apa saudara, kenapa? Karena dia sudah membaca kitab Yoel. Dia mengerti nubuatan tentang itu. Inilah waktunya seluruh bangsa harus berkabung untuk memohon pertobatan bagi bangsanya sendiri. Dan Tuhan akan membebaskan bangsanya. Jadi apa yang dilakukan Mordekai, melakukannya kepada Tuhan. Walaupun kata Tuhan tidak disebutkan. Saya mengerti? Ya, banyak kebenaran dalam kehidupan kita, kita mengerti tentang kebaikan Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Tanpa sadar, walaupun kita tidak mengucapkan kata Tuhan, kadang-kadang apa yang kita lakukan karena kita percaya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Mordekai. Karena dia sudah mengerti, inilah waktunya bangsaku harus berkabung kepada Tuhan. Menyesal segala perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Jadi, saudara, mereka mengerti. Jadi apa yang terjadi, aktivitas mereka ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan Tuhan. Menghadap kepada Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Esther, dan kalau kita baca berikutnya, Esther akhirnya mengerti ya apa yang harus dilakukannya. Saya percaya iman kita pada hari-hari ini harus dipakai untuk mempengaruhi orang lain. Amin. Dan iman kita harus kita tumbuhkan karena kita melihat iman orang lain. Ada seorang namanya Mordekai yang mempengaruhi seorang ratu. Seorang Mordekai tetap teguh dengan imannya dan tetap teguh dalam kehidupannya, apapun yang terjadi. Saudara, apakah iman saudara tetap teguh dalam Tuhan? Apapun ancaman dalam kehidupan saudara, apapun yang saudara alami, kita tahu Tuhan akan menolong kita dengan berbagai-bagai cara. Amin. Poin ketiga, tidak hanya dia beriman teguh kepada Tuhan. Kita melihat sekarang, Tuhan bekerja di dalam segala hal. Amin. Di dalam Esther 14, pasal 4 ayat 15-17 mengatakan, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah. Ini sekarang reaksi kedua daripada Esther. Pergilah dan kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, ibu kota, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku,
serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Berubah total, saudara. Dia tahu peraturan masih terjadi. Dia tidak bisa merubah peraturan. Dia katakan, kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Berubah, saudara? Karena pengaruh iman yang teguh daripada seorang Mordekai. Karena ayat 14 itu mengubah segala-galanya. Dia mengerti posisinya saat ini, apapun resikonya, dia harus menyelamatkan bangsanya. Dia harus datang kepada raja. Resikonya mati, saudara. 17 mengatakan, maka pergilah Mordekai dan diperbuatkannya tepat seperti yang dipesankan oleh Esther. Seru, saudara? Reaksi kedua Esther, dia katakan, saya akan melakukannya, apapun resikonya. Kadang-kadang Tuhan menempatkan kita pada posisi yang dikatakan dilema ya. Bahasa Indonesia seperti kita makan buah, simala, ya kan? Makan kita lapar, nggak makan lebih lapar lagi. Oh bukan itu. Kira-kira begitulah ya. Pilihannya susah, tetapi dia memilih kebenaran di dalam firman Tuhan. Amin. Ada masanya saudara akan menghadapi pilihan. Saya katakan, pilihan di dalam iman Tuhan selalu akan membawa pertolongan Tuhan. Setelah pilihan kita oh saya untung, rugi. Ke gereja, buang ongkos, rumah saya jauh. Saya tidak tahu kebutuhan rohani saudara. Saudara tidak tahu pada tanggal 30 Juli ini di tempat ini, saudara akan diberkati. Betul? Soalnya perhitungan secara fisik saja. Buang waktu, panas ya. Ya kan? Kita selalu mempertimbangkan untung rugi. Pertama Ratu Esther memperhitungkan mati dan hidupnya. Tetapi ada iman yang harus dipertahankan. Dan iman itu menular, saudara. Iman daripada Mordekai menular. COVID menular, saya tahu. Tapi yang saudara harus tularkan saat ini bukan COVID. Tapi iman saudara kepada orang-orang. Ya, so harus juga membuka mata rohani saudara melihat iman-iman orang besar. Walaupun mereka menderita. Amin. Dan saudara, dan kita melihat semuanya terjadi dan seluruh bangsa Yahudi di tanah kekaisaran Persia berdoa dan berpuasa. Mereka tidak panik, mereka berdoa. Mereka tidak takut, tapi setia kepada Tuhan. Mereka tidak mengeluh, tapi berseru kepada Tuhan. Semua bangsa Yahudi. Karena ada seorang yang mempunyai iman yang luar biasa. Dan mempengaruhi semuanya. Saudara, Tuhan bekerja tidak hanya melalui posisi manusia, Esther. Tuhan akan bekerja melalui saudara, posisi apapun saudara saat ini. Ya. Yang kedua, Tuhan bekerja melalui ketaatan dan kebaikan kita. Ketaatan kita. Kita lihat Mordekai sekali lagi. Di Esther 6 kita lompat. Esther 6 ayat 1-3 mengatakan, pada malam itu juga raja tidak bisa tidur. Raja nggak bisa tidur ya, makan enak, japo gitu ya, yang mahal-mahal gitu kan, ya kan? Japo sudah tahu ya, makan sehat gitu ya, ya makan baik, nggak ada yang expired, ya kan? Nggak bisa tidur juga saudara, mestinya bisa tidur ya. Berkuasa, semua orang takut, nggak ada susah hatinya sebenarnya, tapi nggak bisa tidur. Saya percaya Tuhan membuat dia susah tidur. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia susah tidur, dia buka Facebook. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Dia baca saudara, dia baca arsip. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacanya di hadapan raja. Raja nggak bisa tidur, pembantunya juga nggak bisa tidur. Bawa arsip, dibuka. Saya nggak tahu kenapa dia bawa bawa arsip. Mesti kan dia menonton drakor kan, yang happy gitu buat dia tidur kan. Ayo pemain musik, main harpa, akhirnya tidur gitu kan. Ini nggak bisa tidur tapi baca arsip saudara, baca sejarah.
Kalau bukan kerja Tuhan, kerja siapa lagi? Ayat 2, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai. Dari begitu berkuasanya Raja Persia ini, catatan kehebatan perang. Dia hanya bisa tertuju kepada catatan seorang namanya Mordekai. Dikatakan yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk dalam golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Raja akhirnya tahu ada seorang Mordekai pernah menolong saya. Maka bertanya raja, orang ini, kalau nggak dia mati kan? Itu orang sida-sida itu yang dekat dengan kerajaan, dekat dengan raja. Maka bertanya raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara ini? Jawab para biduanda, raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Ada kejadian ini, ada kejadian raja nggak bisa tidur, ada raja yang bisa baca sejarah, ada raja hanya terpaku pada Mordekai. Dan inilah titik tolak dari kehidupan Mordekai dan bangsa Yahudi. Dan kemudian kalau baca lagi seterusnya, dia katakan harus kasih apa, dia tanya kepada Haman. Haman kira mau kasih dia apa atau enggak. Raja tidak mengatakan kasih Mordekai apa, dia tidak. Kalau orang yang punya jasa seperti itu kepada raja harus kasih apa? Haman kira dia kali ya. Dia harus dikasih gini, kasih ini. Kemudian raja katakan kasih itu kepada Mordekai. Haman baru tahu Mordekai pernah melakukan kebaikan bagi raja, sehingga raja memulihkan Mordekai dan kemudian menyelamatkan bangsanya, dan Haman kemudian digantung. Saudara, kita melihat Allah bekerja di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Hari ini mengingatkan saudara, Raja Ahasiweros yang tidak bisa tidur. Kalau saudara tidak bisa tidur malam hari ini, atau malam-malam berikutnya, ada rencana Tuhan, saudara. Ya, ada rencana Tuhan. Mungkin Tuhan ingin menunjukkan firman Tuhan. Saya ingatkan, mungkin Tuhan ingin saudara membuka Alkitab. Membuka Alkitab. Mungkin Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Sudah sekian lama saudara cueki Tuhan. Mungkin Tuhan membuat saudara tidak bisa tidur. Untuk saudara mencari lagi Alkitab saudara yang sudah debuan. Buka di sana. Mungkin ada catatan dulu saudara ketika diberkati Tuhan melalui 1 ayat dan 2 ayat. Amin. Tidak ada suatu kebetulan dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya selalu senang sekali dengan ayat ini. Roma 8:28. Bacakan bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah adalah saudara dan saya di dalam nama Kristus Yesus. Kalau saudara terus mengasihi Tuhan, saudara akan melihat Tuhan bekerja walaupun saudara tidak melihatnya. Tuhan bekerja di dalam segala hal walaupun saudara tidak melihatnya. Mordekai, dia tidak pernah memikirkan bahwa suatu saat raja akan tidak bisa tidur. Suatu saat raja akan menghargai perbuatannya. Mungkin sekedar, saya dengar loh, ini ada 2 orang yang membunuh raja, kasih tahu ya. Dia mungkin tidak menghadap raja, dia cuma menyampaikan berita yang mungkin benar apa enggak ya. Coba pokoknya ngomong aja lah. Dia tidak mungkin memikirkan hal itu akan kemudian membuat raja memulihkan kehidupannya dan menyelamatkan seluruh bangsa Yahudi. Amin. Apa yang saudara lakukan pada hari-hari ini? Kebaikan apa yang saudara lakukan pada hari-hari ini? Punya efek panjang, saudara. Mungkin bagi keluarga saudara, mungkin bagi jemaat Tuhan. Lakukan kebaikan hari ini. Sekecil apapun, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Ingat, kita tidak melakukan kebaikan untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Sekalipun saudara tidak melakukan kebaikan, Tuhan itu selalu baik.
Tetapi sebagai pengikut Tuhan yang melakukan kebaikan bagi kita, kita melakukan kebaikan. Tidak peduli apakah akan kembali kepada kita. Siapa tahu kembali kepada kita. Seperti hanya Mordekai. Amin. Haleluya, saya harap kita hari ini belajar saudara. Apa yang saudara pelajari hari ini? Pengaruh Mordekai. Pengaruh apa yang saudara nikmati hari ini? Mordekai bisa mempengaruhi raja. Ratu. Dan kemudian mempengaruhi raja. Saudara, bagi bangsa Israel, Mordekai adalah pahlawan. Dan Mordekai menetapkan karena bangsa Yahudi diselamatkan dan kemudian kembali kepada tanah Yehuda. Ada satu perayaan namanya perayaan Purim. Mengingatkan bahwa Allah membebaskan bangsa Yahudi. Perayaan Purim hanya dirayakan oleh bangsa Yahudi. Ya, mereka libur besar pada hari raya Purim. Mengingatkan seorang Mordekai, mengingatkan bahwa Allah, Yahweh mereka adalah Allah yang menolong mereka. Ada seorang Mordekai yang taat kepada Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan. Hari ini apa yang kita pelajari? Mungkin ada 3 hal, saya ulangi kembali. Mordekai berseru kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan semata-mata. Mordekai beriman teguh kepada Tuhan dan tidak takut kepada manusia. Tuhan dan bekerja di dalam segalanya. Mungkin dimulai dengan kebodohan kita, mungkin dimulai dengan kebebalan kita, tapi kita tahu Allah bekerja giat, Allah tidak pernah tertidur. Amin. Saudara, saya menutup dengan ini saudara. Esther. Saya percaya di sini semuanya namanya Esther. Ya. Semua adalah ratu di sini. Amin. Saudara, apapun posisi saudara, Tuhan memanggil saudara untuk suatu tujuan. Apa yang dikatakan Esther? Apa yang saudara rasakan? Mungkin saudara merasa tidak layak, tidak mampu, tidak berdaya. Esther mengatakan, ya aku adalah ratu, tetapi ada perintah raja, ada perintah, ada aturan manusia, ada aturan dunia. Tapi hanya Esther tahu bahwa hanya melalui Tuhan pertolongan datang. Amin. Mungkin saudara merasa hari-hari ini saudara terpaku, tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Walaupun saudara tahu kebenaran firman Tuhan. Karena saudara merasa terbatas, tidak mampu. Amin. Tapi Esther tahu, yang tahu kelemahannya, apa yang dikatakan Esther? Ayo kita berpuasa dan berseru kepada Tuhan. Aku dan dayang-dayangku akan melakukan puasa. Kamu doakan aku dan dayang-dayangku. Saudara, ketika saudara menghadapi masalah dan saudara terbatas kemampuan saudara, kita perlu orang lain untuk mendoakan kita. Amin. Banyak dari orang Kristen, ada keperluan doa, kita akan berdoa syafaat. Enggak ada. Fellowship doa pada hari-hari ini semuanya happy. Enggak ada permohonan doa saudara. Saya bersyukur. Tapi saya bertanya, benar nggak Tuhan? Benar Tuhan, nggak ada masalah, nggak ada pokok doa. Saudara perhatikan, kita jangan pernah malu-malu untuk meminta pertolongan Tuhan dan meminta kepada jemaat Tuhan untuk berdoa kepada kita. Oh Pak Ari, saya nggak percaya kepada dia. Kalau saudara tidak percaya kepada orang percaya, anak Tuhan, saudara percaya kepada siapa? Kalau saudara tidak percaya kepada umat Tuhan, buat apa saudara ke gereja? Wih Pak Ari keras. Ya, buat apa saudara ke gereja? Betul? Esther, dia ratu saudara. Suruh mereka berdoa bagi saya dan dayang-dayang saya juga. Semua berdoa, tapi khusus doa buat saya. Dia merasa keterbatasannya. Dia tahu dia akan mati segera menghadap raja. Dia tidak hanya berpuasa, berdoa, dan meminta orang lain berdoa, dan kemudian melakukan sesuatu yang membahayakan hidupnya. Pada siang hari ini, saya ingin saudara kita saling mendoakan. Saya ingin saudara jangan berani berkata, tolong doakan saya ini dan itu. Amin. Dan kita belajar untuk menghormati permohonan doa seseorang, bukan menjadi bahan, konten.
konten gosip. Kalau orang mengatakan pokok doa kepada kita, bawa itu kepada Tuhan. Orang itu sudah membuka hatinya. Esther tahu saudara, dia akan mati. Doakan aku. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya ingin saudara bertiga-tiga, saya ingin tim musik masuk ke depan. Saya ingin saudara berkata seperti Esther. Aku akan berseru kepada Tuhan, doakan aku ini dan ini. Inilah permohonan doaku. Haleluya, haleluya.